Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ma ba'd, faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Sadaqallah nazim. Berdoalah kepadaku, niscaya pasti akan kukabulkan. Pesan Allah dalam surah Al-Ghafir ayat 60. Ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita part 1 masih seputar Lailatul Qadar sebagaimana pesan Allah dalam surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Bahwa kajian yang terakhir menyangkut tentang adanya ketentuan takdir ilahiyah yang berlaku secara tahunan. Tentu berdasarkan surah Al-Qadar alias surah ketetapan takdir yang bersifat tahunan dengan hadirnya Lailatul Qadar setiap tahun. Di situ dikatakan Allah di ayat yang keempat persisnya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Turunlah para malaikat, jumlah yang cukup besar, makhluk langit turun ke bumi pada saat kejadian Lailatul Qadar itu, ya. Kemudian bersama dengan Jibril sebagai pimpinan malaikat untuk apa? Atas izin Tuhannya untuk menetapkan segala putusan-putusan takdir yang berlaku secara tahunan. Konsep takdir ini ada bentuk variasinya ya. Secara umum memang takdir ajali itu tidak akan bisa dirubah sebagaimana yang ada dalam ketetapan Lauhil Mahfuz. Ya, hanya saja ketetapan yang di Lauhil Mahfuz itu juga ada peluang bisa berubah, dan itu sudah dicatat oleh malaikat di Lauhil Mahfuz itu tentang perubahan takdir itu dalam bentuk doa. Ya, hal ini dikuatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 186 firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan jika ada hambaku bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i iza da'ani. Bahkan Allah mengatakan ujibu dalam fi'il mudhari, mengatakan aku pasti kabulkan doa orang yang bermohon kepadaku dengan syarat falyastajibu li, maka ikutilah semua perintahku, wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka itu bisa menempuh jalan hidup yang lurus, rasyid. Nah, jadi Allah menjanjikan doa itu memang sebuah kekuatan. Sampai-sampai Rasul mengatakan ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjata. Artinya apapun yang menghalau dan mendatangi kita berupa benturan, gangguan, musuh sekalipun, bisa kita gunakan senjata untuk menghadapi segala kesulitan-kesulitan, asalkan syaratnya tadi apa? Ikutilah semua perintahku dan berimanlah kepadaku. Itu kekuatan doa. Nah, jadi takdir yang ditetapkan secara tahunan, karena variasi takdir itu ada takdir ajali yang prinsipnya tidak bisa dirubah, karena itu sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ini diciptakan. Ada takdir umri, ketetapan umur ketika manusia berada di alam rahim,
itu memang sudah ditentukan ajal kematiannya kapan. Pada prinsipnya itu sudah ditentukan dalam takdir ajali. Hanya saja dalam takdir asnawi yang bersifat tahunan seperti yang dinyatakan oleh Allah dengan ketetapan takdir secara tahunan itu bisa dirubah dengan ikhtiar dan doa. Dan perubahan adanya takdir itu juga tertulis di takdir ajali di Lauhil Mahfuz. Kalau itu berubah sudah dinyatakan Allah dan tertulis di Lauhil Mahfuz. Itu namanya takdir mu'allaq, takdir yang bisa berubah karena ada usaha dan ikhtiar, gitu ya. Nah, jadi sampai-sampai Allah juga mengatakan di surah Ar-Ra'd ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, dan itu juga berlaku secara individu. Tidak akan merubah keadaan seseorang hatta hingga yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai kaum itu, bangsa itu, individu tersebut berjuang merubahnya sendiri, tentu dengan ikhtiar dan doa. Nah, di situ ya. Nah, kemudian di ujung ayat Al-Qadar itu salamun hiya hatta matla'il fajr. Selamat sejahtera damai tentang kejadian malam Lailatul Qadar pada saat itu hingga datangnya terbit fajar. Nah, itulah hal yang terkait dengan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan sedangkan berlaku